السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، فاللهم ارزقنا علما وهدى وتقا وصلاحا يا مجيب السائلين، اللهم آمين. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Ikhwatal iman, Bapak dan Ibu jamaah salat subuh yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai dengan hari ke-16, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala karuniakan kita nikmat sehat. Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik dan pertolongannya sehingga kita bisa mengerjakan seluruh rangkaian aktivitas amaliyah Ramadan, yang kita berharap dan berdoa semoga setiap aktivitas ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi asbab ridhonya Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kita dalam tafsir Ayatul Ahkam, yang insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan masyru'iyyatut talaq fil Islam, syariat talak dalam Islam, yang terdapat dalam surat Al-Baqarah dari ayat 228 sampai dengan 231. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru wa la yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqa Allahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir wa bu'ulatuhunna أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 228 sampai dengan 231, dan wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathatu quru, dan para istri-istri yang sudah ditalak, diceraikan oleh suaminya,
maka wajib bagi mereka untuk menunggu atau menahan diri, atau yang disebut dalam Islam masa iddah. Wajib bagi mereka menahan diri menunggu dalam kurun waktu 3 kali quru'. Nanti insyaallah kita akan bahas apa makna quru' dalam ayat ini. Wala yahillu lahunna yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna, dan mereka tidak boleh menyembunyikan apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam rahim mereka. In kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir, jika mereka betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalika in aradu islaha, dan suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka ketika mereka menginginkan kebaikan atau menghendaki perbaikan di antara keduanya. Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf, dan bagi mereka para perempuan mempunyai hak yang sama dengan kewajiban yang menurut cara yang patut. Walil rijali 'alaihinna darajah, dan bagi laki-laki atau suami mempunyai kelebihan atas mereka para istri. Wallahu azizun hakim, dan Allah Subhanahu wa taala maha perkasa lagi maha bijaksana. At-talaqu marratan, talak itu 2 kali. Talak itu 2 kali. Fa imsakun bima'rufin aw tasrihun bi ihsan, maka bagi laki-laki hendaklah dia kemudian setelah mentalak istrinya yang 2 kali tadi, maka bagi mereka boleh menahan atau melepaskan istrinya tersebut dengan niatan dan i'tikad baik. Wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataytumuhunna syai'an illa an yakhafa an la yuqima hududallah, dan bagi mereka suami-suami tidak diperbolehkan kembali meminta apa-apa yang telah diberikan kepada istri-istrinya tadi yang ditalak yang berupa mahar, ya. Tidak diperbolehkan kemudian mereka mengambil maharnya kembali, kecuali jika mereka khawatir tidak bisa menerapkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Fa in khiftum alla yuqima hududallah fala junaha 'alaihima fima iftadat bih. Namun ketika mereka kemudian khawatir pada keduanya tidak bisa menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas apa yang sudah dibayarkan dan diberikan kepada istrinya untuk menebus dirinya. Tilka hududullahi fala ta'taduha, yang demikian itu adalah hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah kemudian kamu melanggarnya. Wa man yata'adda hududallah fa ulaika humuz zalimun, siapa saja yang melanggar ketentuan dan hukum Allah, maka sungguh mereka adalah orang-orang yang zalim. Fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah. Jika kemudian setelah suami ini menalak istrinya 2 kali kemudian ditalak kembali menjadi talak 3, maka tidak halal baginya untuk kembali kecuali setelah dia menikah, istrinya tersebut menikah dengan laki-laki lain dulu. Fa in talaqaha fala junaha 'alaihima an yataraja'a in dhanna an yuqima hududallah. Kemudian jika istrinya yang sudah menikah lagi dengan orang lain ditalak oleh suaminya yang baru itu, maka tidak mengapa baginya, tidak ada dosa baginya untuk kembali rujuk di antara keduanya, menikah kembali jika mereka berdua menghendaki atau mengira dan bisa mampu menerapkan hukum-hukum Allah. Wa tilka hududullah yubayyinuha liqaumin ya'lamun, dan yang demikian itu adalah hukum-hukum Allah SWT yang dijelaskan kepada mereka yang mempunyai ilmu dan mengetahui. Wa in talaqtumun nisaa fa balagna ajalahunna, dan jika kalian
apabila kalian menceraikan istri-istri kalian, lalu kemudian sampai masa akhir iddahnya, famsikuhunna bima'rufin, maka tahanlah mereka dengan cara yang baik, atau sarrihuhunna bima'ruf, atau lepaskan mereka atau ceraikan mereka dengan cara yang baik pula. Wala tumsikuhunna dhiraran lita'tadu, jangan tahan mereka dengan niatan ingin melakukan kezaliman terhadap mereka. Wa man yaf'al dzalika faqad zalama nafsah, karena sungguhnya orang-orang yang berbuat demikian maka sungguh dia telah menzalimi dirinya sendiri. Wala tattakhidhu ayatillahi huzwa, dan janganlah kamu jadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan ejekan. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, dan ingatlah akan nikmat-nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepadamu. Wa ma anzala 'alaikum minal kitab, dan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kamu, yaitu Alkitab, Al-Quran, wal hikmah, atau hikmah atau sunnah, ya'idzukum bih, yang dengannya kalian mendapatkan pelajaran darinya. Wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'lamu, dan ketahuilah bahwasanya annallaha bikulli syai'in alim, bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui atas segala sesuatu. Ikhwatal iman, bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan syariat perceraian atau talak dalam Islam, maka sungguh Islam sangat-sangat menjaga terkait dengan hubungan suami istri. Talak atau perceraian dalam Islam merupakan solusi paling akhir ketika sudah tidak bisa lagi, tidak dapat lagi solusi, kapalnya sudah bocor di sana sini, tidak bisa ditambal, maka apa boleh buat? Harus dilem biru, ganti dengan yang baru, kan gitu. Ini solusi paling akhir. Jadi perceraian itu bukan semata-mata jika sudah tidak ada kecocokan, ya, kemudian langsung bercerai, tidak. Islam menawarkan perceraian ini sebagai solusi atau jalan keluar paling akhir setelah sudah rumah tangganya memang tidak bisa diperbaiki. Kalau dipertahankan, mudarat pada keduanya, yang akhirnya tidak mendapatkan tujuan daripada pernikahan tersebut. Pernikahan tujuannya mengumpulkan dua manusia yang saling berbeda ini untuk menjadi satu dalam satu kata, bukan kemudian mengumpulkan untuk saling bermusuhan, tidak. Maka kalau sudah terjadi berkumpul kemudian bermusuhan, maka dibolehkan dalam Islam untuk berpisah. Ini sekali lagi, ini solusi paling akhir, bukan gujuk-gujuk ketika ada ujuk-ujuk ketika ada masalah langsung bercerai, bukan. Oleh karenanya Islam menawarkan melalui Al-Quran dan As-Sunnah, ketika ada sesuatu ketidakcocokan, seorang suami dan istri bertengkar, maka sebelum mengambil jalan perceraian, Islam kemudian memerintahkan keduanya, suami dan istri, atau suami yang sebagai pemegang kendali, ya, sebagai pemegang kendali untuk memperbaiki hubungan suami istrinya. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menegaskan dalam firman-Nya, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Kalau ada cekcok sedikit, ada sedikit gonjang-ganjing dalam rumah tangga, jangan bercerai dulu. Allah tawarkan solusi yang pertama, maka bagi suami diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergauli mereka dengan cara yang baik dulu.
muamalahi dia, hubungannya diperbaiki dulu dengan istri-istrinya. Fa in karihtumuhunna fa'asa an taqrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Kalau mungkin bisa jadi jika kalian itu benci terhadap mereka, istri tadi, ingat kata Allah, asa an yaj'alallah fa'asa an taqrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Jangan-jangan kamu ini benci terhadap istrimu, ada sesuatu yang tidak kamu sukai, ada cekcok dengan istrimu, tapi ingat wa yaj'alullahu fihi khairan katsira. Jangan-jangan di situ Allah Subhanahu wa taala masih kemudian menjadikan kebaikan yang lebih banyak, yang banyak padanya, meskipun sedikit ada celah di situ. Ada yang tidak kamu sukai, ada yang kamu benci dari sifatnya, ada sesuatu yang negatif yang kita lihat, tapi Islam kemudian menganjurkan kita tidak usah bercerai dulu. Jangan langsung ambil langkah langsung cut, tahan dulu. Yang dilakukan apa? Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Perbaiki dulu itu. Jangan langsung di-cut. Karena lihat insya Allah masih banyak kebaikan yang terdapat padanya. Kemudian setelah itu sudah dilakukan oleh suami, sudah berusaha untuk memperbaiki, tapi ternyata belum bisa juga, malah makin naik levelnya, sampai tidak mau kemudian mentaati suaminya. Levelnya makin tinggi sedikit. Pun begitu, Islam kemudian tidak langsung menawarkan ceraikan, tidak. Islam kemudian tetap menawarkan fa in khiftum shiqaqa bainahuma. Kalau kalian takut ada perpecahan, ada percekcokan antara keduanya, fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Utus duduk bareng-bareng, ajak keluarga dari pihak laki-laki, ajak keluarga dari perempuan, cari solusi yang baik. Tidak langsung kemudian di-cut, tapi diketemukan dulu, dimusyawarahkan dengan baik. Jangan langsung kemudian ambil langkah perceraian atau talak. Sampai kemudian kalau memang sudah itu dilakukan, namun tetap berkumpulnya mereka dalam satu atap, kemudian mudaratnya lebih besar, malah seperti mengumpulkan dua musuh yang ketika bertemu sudah tidak bisa lagi, kayak minyak dan air dalam satu rumah. Kira-kira enak nggak? Kira-kira tinggal satu rumah, kemudian kalau bertemu pokoknya musuhan terus, kan nggak enak. Ini tidak sejalan dengan tujuan pernikahan. Tujuan pernikahan kan mawaddah warahmah. Ada rasa cinta di situ, ada saling memiliki, saling care, saling peduli, ada rahmah di situ, ada kasih sayang. Ya, ini tidak ketemu tujuan pernikahan. Sehingga kalau sudah sampai pada puncak itu, baru kemudian diperbolehkan untuk mengadakan perceraian atau talak. Dan luar biasanya Islam, itu pun talak tidak diperbolehkan setiap waktu, sepanjang waktu, tidak. Ada waktu-waktu tertentu dibolehkan talak. Masih diatur waktunya. Tidak di setiap waktu pun boleh talak. Contoh, kalau istrinya lagi haid, tidak boleh talak. Ya. Maka tidak boleh ditalak dulu. Nah, Islam kemudian menawarkan, kemudian jangan talak dulu. Lihat waktu-waktu tertentu. Kalau sudah suci, ya, kemudian memang betul-betul sudah kelihatan tidak ada apa-apa,
baru kemudian diperbolehkan untuk talak. Itu dilakukan agar siapa tahu di waktu rentan tersebut keduanya saling memperbaiki diri, keduanya saling merenung, kemudian islah kembali, mau perbaikan dan melanjutkan rumah tangganya dengan baik. Maka tidak jadi kemudian talak. Talak kemudian diperbolehkan kalau sudah tidak ada lagi solusinya, sudah nggak bisa diobatin lagi. Kalau sudah berkumpul itu dalam permusuhan terus, baru kemudian diperbolehkan untuk mengadakan perceraian. Dan perceraian adalah suatu yang dihalalkan dalam Islam, meskipun ya abghadul halal 'inda Allah, suatu yang halal yang paling tidak disuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Halal tapi tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dia sekali lagi menjadi solusi paling akhir kalau sudah tidak ada solusi yang lainnya. Itu sudah emergency kalau bahasa kita. Emergency. Nah, itu emergency baru diperbolehkan kemudian. Kalau masih bisa diperbaiki, masih bisa diusahakan, silahkan dilanjutkan. Maka talak ini adalah kalau sudah menikah kemudian talak artinya diceraikan, dilepaskan akad pernikahannya, ikatan pernikahannya dengan lafaz yang jelas. Ini talak nih. Talak itu adalah melepaskan ikatan pernikahan dengan lafaz dan ucapan yang jelas. Dengan bahasa yang jelas, seperti memakai kata saya ceraikan atau semisalnya yang bermakna sama. Atau dengan kiasan-kiasan yang disertai dengan niatan. Ada bahasa kiasan, udah pulang saja kamu ke rumah orang tuamu sana. Kan nggak bilang saya ceraikan. Kiasan ini dengan niatan ini adalah dia mentalak istrinya, menceraikan istrinya. Berarti itu namanya talak. Tapi kalau kamu pulang dulu nginep di rumah ibumu, tapi nggak ada niatan tolak, memang mau liburan mungkin kan gitu. Itu bukan tolak namanya. Ya. Jadi ada talak itu adalah menghalalkan atau melepaskan ikatan pernikahan dengan lafaz dan ucapan yang jelas atau ucapan yang berarti ya, yang tidak langsung memang menggunakan kiasan dengan niatan talak, diikut sertakan dengan niatan. Ini sekali lagi talak ini sesuatu yang dijadikan emergency oleh Islam, bukan sesuatu yang memang ketika ada perpecahan, ketika ada ketidakcocokan untuk pertama kalinya kemudian langsung dijatuhkan talak, tidak. Atau langsung diperbolehkan talak. Diusahakan dulu untuk mengadakan perbaikan. Kalau memang sudah tidak bisa diperbaiki, baru nanti jalan terakhirnya adalah talak. Maka terkait dengan ini Allah Subhanahu wa taala mengatur itu semua hukum-hukum tersebut di dalam surat Al-Baqarah dari ayat 228 sampai dengan 227. Makna secara umum ayat-ayat ini dari 228 sampai dengan 231 sesuai dengan apa yang kita sampaikan dalam kitab tafsir Ayatul Ahkam ini. Muallif pengarang Syekh Muhammad Ali As-Sabuni mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat-ayat tersebut yang maknanya adalah bahwasanya al-azwaj al-mutallaqat allawati talaqahunna azwajahunna li sababin min al-asbab ala haula intidhar muddatan min az-zaman wa hiya muddat 3 ashhur al-athhar atau 3 hiyad. Bagi istri-istri yang ditalak, yang diceraikan oleh suaminya dengan sebab-sebab tertentu, maka bagi mereka hendaklah ada waktu masa menunggu yang disebut dengan iddah ya, yang disebut dengan masa menunggu selama 3 quru. Bahasa quru atau al-qur'u dalam bahasa Arab ada 2 maknanya.
Yang pertama bermakna suci. Yang kedua bermakna haid. Memang seperti itu disampaikan oleh orang Arab, digunakan oleh orang Arab. Orang Arab menggunakan kata qur'un atau yang jamaknya bentuk banyaknya adalah quru. Itu kadang-kadang digunakan bahasa ini untuk mengungkapkan suci, bermakna suci, kadang-kadang dipakai untuk makna haid. Oleh karenanya nanti dari sinilah kemudian para ulama kita berbeda pendapat. Nanti insyaallah kita akan bahas lebih detail di dalam pembahasan hukumnya. Jadi masa iddahnya itu 3 kali suci apa 3 kali haid? Nah ini nanti ada perbedaan di situ. Karena memang maknanya 2. Meskipun maknanya ini berlawanan, suci haid berlawanan itu. Maka secara umum ya, secara umum dulu ini, secara umum maknanya berarti di sini bagi istri-istri yang diceraikan oleh suaminya, maka bagi mereka ada kewajiban masa menunggu atau masa iddah selama 3 kali suci atau 3 kali masa haid. Untuk apa? Lima'rifati bara'atir rahim hatta la takhtalital ansab. Untuk mengetahui betul-betul apa rahimnya itu tidak ada apa-apa, kosong, agar nanti nasabnya tidak amburadul nih, bahaya nanti nasabnya kalau amburadul. Maka pada ayat setelahnya Allah Subhanahu wa taala kemudian mengingatkan apa? Istri-istri itu jangan kemudian la yahillu lahunna ayyaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna. Jangan sembunyikan kalau memang ada apa? Ada janin kalau sedang hamil ngidam, meskipun bercerai meskipun ada pertengkaran hebat kemudian bercerai, tapi kalau sedang hamil, meskipun baru-baru hamil ngaku saja. Jangan kemudian ditutupi agar nasabnya nanti tidak rancu. Ya, agar nasabnya tidak amburadul nanti ya, tidak bercampur nasabnya dengan nasab orang lain nanti. Wa azwajuhunna ahaqqu bihinna fir raj'ati minal ajanib idza lam tanqadi iddatuhunna. Dan bagi laki-laki atau suami-suaminya lebih berhak untuk rujuk kembali setelah masa iddahnya selesai, maka bagi suami-suaminya lebih berhak untuk rujuk ketimbang orang lain, orang luar. Wa kana al-ghardu min hadhihi ar-raj'ah al-islah lil-idral wa lahunna min husni as-suhbati wal 'ashrati bil ma'ruf aw 'ala azwajihinna. Dan tujuan daripada rujuknya ini pun agar mereka mengadakan perbaikan, bukan kemudian ada mudarat di situ. Kalau misalkan setelah masa iddahnya atau sebelum masa iddahnya selesai, maka bagi suami itu lebih berhak untuk rujuk kepada istrinya, untuk mengadakan perbaikan, bukan tujuannya untuk menyiksa istrinya, balas dendam, tidak. Ya. Sehingga nanti walahunna min husnis suhbah, bagi mereka perempuan-perempuan itu atau istri-istrinya wajib mendapatkan perlakuan yang baik dari suaminya. Sebagaimana mithlul ladzi 'alaihinna min at-ta'ati fi ma amara Allah azza wa jalla, sebagaimana juga perempuan atau istri-istri tersebut berhak dia tetap mentaati suami-suaminya sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dijelaskan dalam ayat 228 ini, walir rijali 'alaihinna darajah, bagi laki-laki atau suami itu punya kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan istrinya. Kenapa? Ya karena suami ini mempunyai tanggung jawab, ya, tanggung jawab untuk memberikan infak, ya, untuk memberikan nafkah, ya, untuk memberikan nafkah dan lain sebagainya. Ya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala di ayat yang selanjutnya menjelaskan at-talaqu marratan. Menjelaskan bahwasanya talak yang diperbolehkan untuk rujuk itu 2 kali saja. 2 kali talak diperbolehkan rujuk. Talak 1, talak 2 boleh langsung rujuk sebelum masa iddahnya selesai. فإن طلقها الثالثة فلا تحل له حتى تتزوج بعده بزوج آخر. Kalau misalkan ditalak kembali, talak 2 sudah habis, atau sudah talak 2 kemudian dia talak yang ketiga, maka suaminya ini tidak boleh langsung rujuk
kepada istrinya. Selesai masa iddahnya, sampai selesai masa iddahnya suami tidak boleh rujuk. Selesai masa iddahnya, maka istri yang tadi diceraikan harus nikah dulu dengan orang lain. Kemudian talak, diceraikan oleh orang lain tersebut, kemudian selesai masa iddah baru boleh dia kembali dengan istrinya dengan mengadakan akad baru, nikah lagi. Amma idza lam yakun at-talaqu thalathan falahu an yaraji'aha ila ismati nikahihi fa imma an yumsikaha bil ma'ruf wa yuhsin ma'asharataha wa sahbataha wa imma an yutalliqa sarahaha litazawwuj biman tasha la'alha tas'adu bizawaj tsani. Ya, kalau kemudian dia tidak jadi talak tiganya, hanya cukup 2 talak, maka kalau sudah mau habis masa iddahnya atau masa iddahnya ya harus diikhlaskan. Ya, diikhlaskan untuk dilepaskan, jangan kemudian dia dibuat ngambang, jangan pingin dia dikekang kemudian ingin balas dendam atau tidak kemudian tidak diceraikan. Ada 2 pilihan kalau sudah talak 2, ya, kalau sudah mau ke talak 3 ada 2 pilihan. Kalau mau dirujuk silahkan dan perbaiki, kalau tidak ya ceraikan saja. Ceraikan agar dia bisa kemudian mantan istri tadi agar bisa menikah kembali. Mudah-mudahan dengan suaminya yang kedua dia mendapatkan kebahagiaan di situ. Mungkin Allah Subhanahu wa taala berikan kebahagiaan buat dia. Wa in yatafarraqa yughnillahu kalla min sa'atih. Ya. Mungkin ketika mereka berpisah, mungkin di situ Allah Subhanahu wa taala berikan keluasan, ya, berikan rahmatnya kepada mereka. Wala yahillu Allahu lakum ayyuhar rijal an ta'khudhu mimma dafa'tum ilayhinna minal muhuri syai'a. Ayat yang selanjutnya, ayat yang ke 230. Wahai para suami, kata Allah SWT, tidak boleh bagimu untuk mengambil apa-apa yang sudah kamu berikan dari maharmu. Ya, mahar yang sudah diberikan kalau sudah bercerai enggak boleh diambil lagi. Li'annakum qad istamta'tum bihinna illa idza khiftum su'al 'ashrah baina az-zawjain. Karena kalian sudah mendapatkan kenikmatan, mendapatkan kenikmatannya waktu hidup bersama, kecuali ketika kalian khawatir ada hubungan yang tidak baik, ya, yang tidak baik di antara dua atau pasangan tersebut. Wa aradat az-zawjah an taqtali'a bi an-nuzuli an mahriha. Kemudian istrinya tersebut minta dicerai. Beda antara ditalak dengan minta dicerai. Kalau talaknya suami langsung mentalak namanya talak, ya. Suami langsung menceraikan namanya talak. Kalau istri yang minta cerai namanya khulu. Khulu namanya. Ya, istrinya minta cerai, suaminya nggak mau cerai, tapi istrinya nggak kuat sama suaminya, sudah pusing, sudah nggak bisa. Memang dia bilang udah begini begitu, maka dia bilang sudah ceraikan saja saya. Kemudian dia mengangkat permasalahan ini kepada hakim, kepada yang berwenang, ya, pengadilan agama atau apa sekarang. Ini disebut dengan khulu' dalam Islam. Meskipun nanti lafaz talaknya, lafaz perceraian dari suami nanti. Diminta nanti suami yang menceraikan. Nah, kalau seperti ini namanya khulu', maka istrinya itu nanti mengembalikan mahar yang pernah diberikan. Ini nanti insyaallah mudah-mudahan kayaknya ada pembahasannya dari di dalam fikihnya nanti yang akan kita bahas insyaallah. Ya, kemudian tidak ada itu diperbolehkan. Maka kecuali ada pengecualinya, kecuali kalau memang di antara keduanya mereka khawatir ada hubungan yang makin runcing permusuhan antara keduanya, sehingga kemudian istrinya langsung meminta untuk khulu' dan dia bersedia untuk mengembalikan mahar yang pernah dibayarkan kepadanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya
idza talaqaha ats-tsalitsah ba'da an raja'aha marratain fala tahillu lahu illa bizawaj bi zawjin akhar ba'da an yadhuqa usailataha wa tadhuqa usailataha. Kemudian Allah SWT menjelaskan kembali di ayat yang selanjutnya ya, yang selanjutnya ketika seorang suami sudah melepaskan talak tiganya, mengucapkan talak tiganya, maka dia tidak boleh lagi kemudian rujuk kecuali dengan setelah istrinya mengadakan pernikahan dengan orang lain. Kemudian setelah pernikahannya dengan orang lain sudah berhubungan suami istri, sudah ini dah. Kemudian tidak boleh juga nanti dijadikan dijadikan strategi namanya. Setelah talak 3 kemudian suaminya aduh nyesal, kenapa ditalak 3 ya udah akhirnya nyewa orang, udah kamu sini, kamu nikahi dulu mantan istri saya ini, kemudian nanti saya biayain, ceraikan, kemudian biar saya bisa nikah lagi ya. Itu tidak boleh juga seperti itu. Jadi pernikahannya itu murni, bukan untuk tahlil namanya, dalam fikih namanya tahlil ya, untuk agar bisa buat strategi biar bisa dihalalkan kembali. Tidak seperti itu, tapi memang murni dia, bukan skenario bahasa kita. Dia dinikahi oleh oleh orang lain, kemudian sudah melakukan hubungan suami biasa, kemudian ada percekcokan lagi, dia cerai, baru boleh dinikahi oleh suami yang pertamanya. Fa in talaqaha az-zawj ats-tsani fala ba's an ya'uda ila zawjiha al-awwal in kana thammata dalail tadullu 'ala al-wafaq wal talaq ya. Jadi kalaupun setelah diceraikan oleh suami yang kedua, kemudian suami yang pertama minta rujuk atau minta kembali nikah, diperbolehkan dengan syarat kalau di situ ada tanda-tanda bahwa ketika keduanya berkumpul kembali ada kebaikan di situ. Ada kebaikan, bukan lagi nanti nikah lagi, cerai lagi, bukan. Tapi ada tanda-tanda, ternyata setelah sudah berpisah lama ada kerinduan antara keduanya. Kemudian pingin memperbaiki dari yang sudah dialami sebelumnya. Kan bisa jadi itu. Bisa jadi. Maka kalau ada tanda-tanda, karena dengan yang suami yang kedua ternyata tidak cocok juga, hatinya masih merindu kepada yang pertama, misalkan kan begitu. Kemudian cekcok dan akhirnya cerai dengan suami yang keduanya. Kemudian suami yang pertama melihat dan suami yang kedua ternyata mungkin masih ada tanda-tanda untuk kebaikan di antara mereka, maka diperbolehkan kemudian mereka menikah kembali. Ya, boleh menikah kembali selama ada tanda-tanda adanya kebaikan dalam pernikahan mereka yang kedua tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para suami itu untuk berbuat ihsan dengan para istrinya dan tidak boleh kemudian membahayakan atau berbuat idrar atau memudaratkan para istri-istri. Kama amara al-awliya bi alla yamna'ul mar'ah min al-'audah ila zawjiha. Sebagaimana juga di sini di ayat yang terakhir Allah Subhanahu wa taala juga melarang kepada para wali. Para wali juga dilarang untuk mencegah kalau seandainya setelah nikah dengan suami yang kedua dan cerai, mereka kemudian suami yang pertama dengan istrinya tadi pingin kembali rujuk karena sudah melihat ada tanda-tanda kebaikan di situ, bagi para wali tidak boleh kemudian melarang keduanya untuk berkumpul kembali, untuk menikah kembali. Ya, la siyama idza salahatil ahwal wa dhaharat imarat an-nadam ala az-zawjaini fi istinafil hayat al-fadilah wal 'ashiyatil karimah. Apalagi kalau dilihat tanda-tandanya lebih jelas lagi bahwa keduanya ini sangat menyesal melakukan perbuatan tersebut, ya, perceraian tersebut, kemudian keduanya ingin sekali, sudah bertekad dan berniat dengan tulus ingin memperbaiki rumah tangga yang pernah dulu hancur. Nah, maka diperbolehkan dan bagi para wali tidak boleh mencegah mereka untuk berkumpul kembali. Nah, ini makna secara umum daripada ayat-ayat dari surat Al-Baqarah ayat 228 sampai 231. Ada beberapa sebab
riwayat yang disampaikan dalam sebab turunnya pada ayat-ayat ini. Yang pertama, diriwayatkan bahwasanya orang-orang jahiliyah dulu, mereka dulu tidak punya aturan terkait dengan talak. Dengan apa? Dengan talak, dengan perceraian. Enggak ada aturannya. Berapa kali talak, enggak ada mereka dulu. Wa kana yutalliqur rajulu imra'atahu ma syaa min at-talaq. Jadi dulu itu ya semau mereka. Suami itu semau mereka, berapa kali aja mau menceraikan istrinya. Masa bodoh mereka. Berkali-kali ya enggak ada aturannya. Fa idza kadat tahillu raj'aha. Kalau sudah mau apa? Kalau sudah mau habis masa iddahnya dirujuk lagi. Ya, begitu juga banyak mereka. Fa'amida rajulun limra'atihi ala ahdi Nabi alaihi salatu wasalam faqala laha la awika wa la a'iduka tahlaini qalat kaif qala utalliquka fa idza dana mudhi iddatuki raja'tuki. Maka suatu ketika di zaman Nabi alaihi salatu wasalam, sudah ada nabi sekarang, ada seorang laki-laki kemudian sengaja dia menceraikan istrinya dengan mengatakan, udah sekarang saya tidak lagi mau, pokoknya istilahnya dia ceraikan. Udah saya nggak mau lagi sekarang bersamamu. Udah saya nggak mau lagi memberikan tempat kepadamu di sini. Kemudian udah saya ceraikan kamu. Nggak mau saya kasih apa-apa kamu. Nanti kalau sudah dekat baru saya rujuk. Loh, gimana kok bisa begitu? Saya sekarang talak kamu, nanti kalau sudah mau dekat-dekat habis masanya nanti saya rujuk kamu kembali. Maka perempuan ini kemudian ngadu kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Fasyakat dzalika lin Nabi alaihi salatu wasallam fa anzalallahu at-talaqu marratan fa imsakun bima'rufin aw tasrihun bi ihsan. Jadi setelah suaminya tadi mengatakan nanti aku ceraikan kamu sampai nanti ada sampai dua kali. Kalau sudah mau yang kedua ini habis, nanti aku akan rujuk kamu kembali. Maka cerita dia kepada Nabi, perempuan ini, ya Rasulullah begini. Akhirnya turunlah surat Al-Baqarah ayat yang ini nih, at-talaqu marratan, ya. Ayat yang ke-229. Talak itu 2 kali. Kalau sudah yang kedua, maka kamu hanya ada 2 pilihan, fa imsakun bima'ruf atau tasrihun bi ihsan. Kalau mau kembali rujuklah, ambil istrimu dan perbaiki. Kalau enggak, tasrihun bi ihsan, lepaskan dengan cara yang baik. Jangan kemudian dimain-mainkan. Nah, ini yang pertama. Ini sebab turunnya ayat 229. Ini riwayat yang pertama. Yang kedua, riwayat yang kedua dari Ibnu Jarir At-Tabari, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya dia berkata, kana ar-rajulu yutalliqu imra'atahu thumma yuraji'uha qabla inqidha'i 'iddataha thumma yutalliquha. Ya, seseorang dulu ada laki-laki, dia mentalak istrinya, kemudian dia merujuknya sebelum masa iddahnya habis. Ya, qabla inqidha'i iddatiha. Kemudian ditalak lagi. Yaf'alu biha dzalika yudarruha wa ya'dhilha. Fa'anzalallahu ta'ala fa'idha talaqtumun nisa. Kemudian dia begitu terus. Dia talak. Kemudian kalau mau pas sudah sebelum habis masa iddahnya dirujuk lagi, ditalak lagi, dirujuk. Sering sekali begitu dia lakukan. Laki-laki itu melakukan itu semua untuk Untuk menyiksa istrinya, berbuat mudarat kepada istrinya, sehingga setelah itu maka turun firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza talaqtumun nisaa fabalagna ajalahunna faamsikuhunna bima'rufin aw sarrihuhunna bima'ruf. Ayat yang ke-231. Kalau kalian menceraikan istri-istri kalian, maka 2 pilihannya. Kalau memang sudah tidak suka ya lepaskan, kalau masih ambil dan perbaiki. Ini yang ketiga, riwayat yang ketiga terakhir ya, riwayat yang ketiga biar tidak nanggung nih. Yang ketiga riwayatnya dari Imam Bukhari, ya, dikeluarkan, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Tirmidzi dari sahabat Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu, bahwasanya zawwaja ukhtahu rajulan minal muslimin ala ahdi Nabi alaihi salatu wassalam. Bahwa Ma'qil bin Yasar ini menikahkan
saudara perempuannya dengan salah seorang sahabat, ya, salah seorang sahabat di masa Nabi alaihi salatu wasallam. Fakanat 'indahu ma kanat thumma talaqaha tatliqatan lam yuraji'ha hatta inqadat 'iddah. Ya, kemudian ada huru-hara, ada cekcok di antara keduanya, akhirnya kemudian ditalak saudara perempuannya Ma'qil bin Yasar tersebut, dan tidak rujuk sampai habis masa iddahnya. Kemudian fahawaiha wa hawayathu thumma khatabaha ma'al khuttab faqala lahu ya laka akramtuka biha wa zawwajtuka fatallaqtaha wallahi la tarji' ilaik abadan. Qala fa'alima Allah hajatahu ilaiha wa hajataha ila ba'diha fa anzala Allah wa idza talaqtumun nisaa fabalagna ajalahunna fala ta'dhuluhunna. Maka ketika sudah habis masa iddahnya, ternyata masih ada rasa saling cinta di antara keduanya. Sudah habis masa iddahnya tadi, ada rasa cinta di antara keduanya, sampai kemudian dilamar kembali mantan istrinya. Maka kemudian walinya mengatakan, enak aja, kemarin saya sudah baik-baikin kamu, sudah ya lembut-lembutin, sudah saya nikahkan dengannya, tapi kemudian kamu ceraikan. Kemudian sekarang baru mau rujuk kembali. Wallahi demi Allah, la tarji' ilaika abadan, enggak akan aku kasih kamu rujuk. Walinya melarang. Ya. Maka kemudian turun fa'alima Allah hajatahu ilaiha wa hajataha ila ba'diha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengetahui, ya, terkait dengan keperluan di antara keduanya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat wa idza talaqtumun nisaa fabalagna ajalahunna fala ta'dhuluhunna. Kalau ada kalian sudah menceraikan istri, kemudian habis masa iddahnya, pingin nikah lagi, maka fala ta'dhuluhunna, maka kemudian bagi wali-wali tak boleh kemudian melarang mereka, tak boleh menghalangi, kasih saja. Falamma sami'aha Ma'qil, kemudian Ma'qil sahabat tadi setelah mendengarkan ayat ini turun, tadi saudaranya datang sahabat tadi untuk melamar kembali, ditolak, enak aja begitu. Tapi terus turun ayat tersebut, maka dia pun kemudian mengatakan sam'an li rabbi wa ta'atan. Maka dia mengatakan siap gerak, ya. Sam'an wa ta'ah. Kalau sudah ada firman Allah sam'an wa ta'ah. Maka kemudian da'ahu, dia pun kembali memanggil sahabat tadi. Sini kamu. Uzawwijuka wa ukrimuka, kata dia. Saya akan kawinkan kamu kembali dan saya akan muliakan kamu. Saya akan berbuat baik kepadamu. Dengan firman Allah SWT yang tadi diturunkan terkait dengan larangan para wali untuk mencegah, ya. Kalau ada para wali, kalau ada antara suami istri yang pernah cekcok, yang pernah talak, kemudian mereka ingin kembali menikah dan merasa bisa memperbaiki hubungan tersebut, maka bagi para wali dilarang untuk mencegah pernikahan tersebut. Nah, ini dengan dasar firman Allah SWT ayat 231. Wa idza talaqtum nisaa fabalagna ajalahunna fala ta'duluhunna ayyankihna azwajahunna. Ya, ini jangan kemudian para wali kemudian melarang atau mencegah pernikahan yang kedua kali yang akan dilakukan oleh pasangan tersebut karena mereka berdua menghendaki perbaikan. Nah, ini kira-kira pembuka daripada atau pengantar daripada masyru'iyatul talaq, syariat perceraian dalam Islam. Sekali lagi, perceraian merupakan pintu emergensi, bukan pintu utama. Bukan pintu utama setelah ada perseteruan antara suami istri atau ketidakcocokan. Dicari dulu celah-celahnya yang bisa mempertemukan,
yang bisa memperbaiki hubungan keduanya. Kalau misalkan sudah mentok tidak dapat, baru boleh emergensi, pintu emergensinya dibuka, yaitu perceraian. Kalaupun nanti setelah diceraikan tapi masih ada masa menunggu, di masa menunggu sebelum habis masa menunggunya, suaminya lebih berhak untuk rujuk kembali dibandingkan orang lain. Makanya nanti ada hukum nanti, mudah-mudahan juga dibahas di sini ya. Mudah-mudahan juga dibahas nanti kalau masih talak 1 dan 2 itu ya, nanti istrinya tidak lebih baik masih satu rumah, satu atap. Ya, kalau masih talak 1 atau talak 2 masih lebih baik, karena masih wajib suami itu memberikan nafkah. Setelah habis masa iddahnya baru tuh ya. Kalau masih talak 1 dan talak 2, kalau masih dalam masa iddah lebih baik masih satu atap. Ya, siapa tahu nanti malam-malam kan ada geser-geser dekat-dekat, nah itu udah nanti jadi rujuk itu. Ya, jadi rujuk. Diharapkan memang tidak berpisah. Diharapkan masih berkumpul untuk mendapatkan kebaikan dari agama Allah Subhanahu wa taala, dari Islam ini. Nah, itu demikian mungkin yang bisa disampaikan pengantar terkait dengan talak ataupun perceraian dalam Islam. Mudah-mudahan bermanfaat, dan insyaallah nanti kita akan kaji kembali terkait dengan ahkam, hukum-hukum yang terdapat dari ayat-ayat tadi, surat Al-Baqarah dari 228 sampai dengan 231. Insyaallah banyak sekali nanti hukum-hukum yang akan kita pelajari di dalam ayat-ayat tersebut ya, sampai kepada ada berapa ini, banyak lumayan ini, karena masalah tolak itu masalah yang kompleks ya, masalah yang berat, sehingga banyak diatur oleh Islam. Ada 10 hukum nanti yang insyaallah kita akan diskusikan. Ada 10 hukum fikih yang nanti insyaallah akan kita diskusikan, akan kita bahas pada ayat-ayat tersebut. Wallahu taala a'la wa a'lam bishawab. Demikian yang bisa disampaikan. Sebelum diakhiri, ada yang mau menambahkan atau ada yang mau bertanya? Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin berkaitan ya, istrinya meninggal. Iya. Dia pengen kawin lagi. Iya. Ada punya niatan, Pak? Ada yang sudah yang ditinggal istri meninggal. Oh, ini banyak juga ternyata ya. Enggak apa-apa, bagus itu. Ada yang kemudian menikah, kemudian qadarallahu ma syaa fa'al, istrinya kemudian mendahului, ditakdirkan untuk lebih dahulu ya, lebih dahulu meninggal dunia, maka bagi suami yang mau menikah ya monggo silahkan, tidak apa-apa ya, monggo silahkan, diperbolehkan Pak, tidak ada yang melarang itu Pak ya, nggak ada yang melarang. Pak Marjulis gimana? Masalahnya deket itu Pak, jangan-jangan gara-gara Pak Marjulis bisikin itu. Hah? Siap. Boleh Pak, silahkan saja, tidak ada masalah Pak ya. Kalau sudah meninggal istri kemudian pingin menikah ya bagus gitu kan. Bagus, ingin mendapat beribadah lewat yang lain. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syariat nikah itu adalah ibadah. Nikah itu salah satu jalan yang kita tempuh untuk ibadah, sehingga tujuan daripada pernikahan itu mencari ridha Allah. Tujuannya bukan hanya sekedar melampiaskan hawa nafsu saja, memenuhi kebutuhan biologis. Islam itu memandang pernikahan bukan hanya sekedar itu, tapi bagaimana kita bisa mencari ridha Allah bersama-sama. Itu ibadah. Makanya setiap kebaikan yang dilakukan di dalam rumah tangga itu antara suami istri itu pahala semuanya. Nyium pahala, nyium sampai masya Allah ya, sampai berhubungan suami istri, ibadah itu pahalanya besar. Sebagaimana ketika orang berzina dosanya besar, maka orang ketika melakukan hubungan suami istri dengan cara yang halal besar pahalanya. Sampai sesuap nasi yang disuapkan kepada istrinya itu adalah sedekah, dihitung sedekah, pahala.
Semua kebaikan yang dilakukan oleh suami ataupun istri di antara keduanya, semuanya dijadikan ibadah berpahala bagi keduanya. Ini kan kalau ada apa? Kalau ada seorang tadi yang ditinggal istrinya, kemudian ingin mendapatkan fadilah itu, ya monggo, baik sekali. Apalagi bulan Ramadan, sahur sendiri, buka sendiri, nggak enak deh. Maka biar ada yang menemani, ya nggak apa-apa. Bagus niatannya itu. Wallahu taala ala wa alam bisawab. Ada lagi? Cukup ya Pak? Cukup, insyaallah kita nanti kembangkan insyaallah pada pertemuan berikutnya kalau sudah ada pembahasan terkait dengan masalah-masalah atau hukum-hukum fikihnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Marjudi senang hari ini nih. Yang menarik penutupan puasa itu dari awal. Itu yang ditunggu-tunggu.